Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wijayani dengan NIM 207010217. Saya akan menjelaskan tentang isu persoalan yang dihadapi oleh lansia, yaitu sindrom frailty. Setiap individu pasti mengharapkan usia panjang dan kondisi sehat, sejahtera, dan akhirnya meninggal dengan tenang dan aman. Konsep manusia saat ini tidak hanya berfokus pada pencapaian individu dalam kesuksesan finansial, status kesehatan, atau partisipasi sosial. Setiap individu juga diharapkan dapat memperkaya kapasitas diri dalam berinteraksi dengan lingkungan dan mampu beradaptasi terhadap berbagai perubahan seiring tuntutan zaman. Komponen usia panjang yang perlu disesuaikan antara lain pembenahan kebiasaan dan gaya hidup dengan makan sehat dan latihan fisik, intervensi farmakologis yang dapat memperpanjang usia, dan kemampuan adaptasi terhadap kemajuan zaman. Masalah kesehatan pada orang lanjut usia atau lansia semakin banyak mendapatkan perhatian karena semakin meningkatnya populasi penduduk usia di atas 60 tahun. Perubahan-perubahan fisiologis maupun psikososial akan berpotensi pada masalah kesehatan baik fisik maupun psikologis. Proses penuaan memang membuat lansia frailty. Frailty merupakan sekumpulan kondisi yang membuat lansia menjadi amat rentan dan rapuh terhadap berbagai ancaman kesehatan maupun psikis, seperti mudah jatuh, mudah stres, dan mudah sakit melalui berbagai penurunan fungsi tubuh. Itu sebabnya lansia rentan mengalami sindrom frailty ini. Sindrom ini bukan merupakan suatu penyakit, tetapi suatu keadaan antara fungsional dan non-fungsional, serta antara sehat dan sakit. Terdapat dua fase dari sindrom frailty, yaitu tahap awal dan tahap akhir. Tahap awal disebut juga sebagai pre-frailty. Terdapat satu atau dua kriteria. Tahap akhir dari sindrom frailty ialah keadaan yang dikenal dengan istilah failure to thrive. Tahap ini digambarkan sebagai hilangnya berat badan, wasting, dependensi, dan mungkin termasuk gangguan kognitif yang tidak dapat diterangkan. Selanjutnya, apa sih penyebab dari sindrom frailty ini? Berbagai faktor tentu punya peranan dalam terjadinya frailty pada usia pada lansia ini. Namun faktor yang paling berperan dan merupakan faktor yang dapat dimodifikasi dalam perkembangan sindrom frailty pada lanjut usia ini adalah nutrisi dan aktivitas fisik. Penuaan dan aktivitas fisik dikaitkan dengan peningkatan tingkat inflamasi kronis. Nutrisi juga merupakan faktor pendukung penting dalam etiologi sindrom frailty karena menyediakan energi dan nutrisi penting yang dibutuhkan untuk pemeliharaan dan fungsi tubuh termasuk otot. Karena itu nutrisi memainkan peranan penting dalam pelaksanaan sindrom frailty ini. Salah satu agen yang terkait adalah vitamin D. Vitamin D adalah vitamin yang larut dalam lemak dan memiliki peran penting dalam homeostasis kalsium dan menjaga metabolisme tulang normal. Selain itu, terdapat beberapa penyakit yang dan masalah medis yang memegang peranan penting dalam terjadinya frailty ini, serta berbagai prediktor yang juga turut dianggap berperan. Pertama adalah sarkopenia. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa ada overlap antara sarkopenia dan frailty. Sarkopenia adalah didefinisikan sebagai berkurangnya otot dalam jumlah yang besar berhubungan dengan proses penuaan. Hal ini dapat dipercepat oleh beberapa faktor sebagai berkurangnya aktivitas fisik dan defisiensi hormon testosteron dan hormon pertumbuhan. Yang kedua adalah imobilisasi. Imobilisasi dapat disebabkan oleh penyakit seperti artritis yang menyebabkan kemampuan untuk menggerakkan sendi atau oleh karena adanya nyeri. Penyakit dengan imobilisasi lama juga dapat menyebabkan kelelahan yang berakhir pada suatu keadaan FS jika tidak segera ditangani. Frailty ini.
Fatigue syndrome jika tidak segera ditangani. Yang ketiga adalah aterosklerosis. Aterosklerosis di mana terjadi penyumbatan arteri akan menyebabkan fatigue syndrome karena berkurangnya oksigen atau VO2 yang mencapai jaringan dan organ. Penyumbatan arteri tersebut juga dapat menyebabkan stroke yang pada akhirnya mengarah pada terjadinya gangguan kognitif. Selanjutnya adalah gangguan keseimbangan. Sepanjang hidup, seseorang dapat mengalami gangguan keseimbangan. Penurunan keseimbangan dapat memicu suatu lingkaran setan di mana terjatuh akan menimbulkan rasa takut yang mengarah pada berkurangnya mobilitas dan memperburuk suatu fatigue syndrome ini. Yang selanjutnya adalah depresi. Depresi dapat diakibatkan oleh berkurangnya mobilitas dan rasa kelelahan yang menerus. Depresi juga dapat menghambat proses berpikir. Penderita depresi lebih mungkin mengalami penyakit berat lainnya seperti infark miokard dan mengalami pemulihan yang lebih lambat. Depresi juga penyebab utama dari anoreksia dan penurunan berat badan pada lansia. Yang terakhir adalah gangguan kognitif. Gangguan kognitif dapat mengarah pada kemunduran dalam proses mental seseorang dan kecepatan reaksi yang mengakibatkan pada bertambahnya frekuensi terjatuh. Terus selanjutnya adalah bagaimana sih cara mengatasi sindrom Fatigue ini? Yang pertama adalah memahami kondisi pasien lewat penilaian penyeluruh. Memahami secara keseluruhan mulai dari masalah kesehatan yang muncul sampai ke aspek sosial, membantu penanganan kerapuhan yang dialami oleh lebih cepat oleh pasien dan mengenali kondisi lansia dapat membantu perawatan menjadi lebih efektif. Selanjutnya adalah mengenali kemungkinan resiko. Maksudnya adalah selain paham kondisi kesehatannya, perlu juga bagi keluarga dan orang tua itu sendiri untuk mengetahui resiko perburukan yang mungkin saja dialami lansia dengan Fatigue ini. Beberapa kondisi seperti pemilihan pasca operasi, resiko delirium, terjatuh, dan malnutrisi pada lansia mungkin saja terjadi. Memahami resikonya dengan baik dapat membantu dokter dan kita untuk mengantisipasi dengan penanganan yang tepat. Selanjutnya adalah tahap tetap aktif bergerak. Maksudnya adalah pasien atau lansia perlu menerapkan mobilitas secara teratur untuk meningkatkan kekuatan otot dan stamina. Artinya para lansia dianjurkan untuk tetap aktif bergerak. Hal ini dapat mengurangi risiko cedera akan akibat terlalu lama berbaring atau duduk. Dalam hal ini, dokter biasanya menyarankan untuk melakukan fisioterapi untuk mempertahankan fungsi tubuh. Nah, yang selanjutnya adalah pastikan asupan nutrisi terpenuhi. Gizi untuk lansia perlu diperhatikan dengan seksama untuk menjaga kesehatannya secara menyeluruh, termasuk massa dan fungsi otot, serta mencegah perburukannya. Mendapat nutrisi dari makanan lansia yang dapat membantu proses penyembuhan serta meningkatkan daya tahan tubuh lansia. Yang terakhir adalah latihan lansia beraktivitas. Latih lansia beraktivitas. Maksudnya apa? Selain mobilitas teratur, melatih lansia untuk melakukan aktivitas ringan juga perlu dilakukan. Beri dukungan dan motivasi agar lansia bisa menjalankan aktivitas sederhana seperti memakai pakaian sendiri atau membersihkan diri. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa Fatigue adalah suatu kondisi klinis yang umum dan penting dan sangat terkait dengan hasil yang buruk terhadap kesehatan, termasuk perkembangan ketidakmampuan di usia tua dan berhubungan dengan kepribadian serta nilai sosial. Manifestasi umum dari kelemahan termasuk jatuh dan delirium. Intervensi aktivitas fisik maupun latihan akan dapat memperlambat ataupun membatasi perkembangan dari sindrom Fatigue ini yang nantinya juga akan mengurangi kecacatan pada usia tua dan juga akan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan diri pada lansia tersebut. Sarannya pemerintah diharapkan untuk membentuk badan perlindungan bagi usia lanjut yang mengalami Fatigue maupun demensia untuk menghindari
abuse pada usia lanjut. Marilah kita melayani dan memberi kenyamanan kepada para usia lanjut agar setiap orang dapat menikmati hidup sehat, semangat, dan terhormat. Bila saat ini kita telah memberi dasar infrastruktur yang baik terkait kebijakan dalam pengembangan pelayanan kesehatan terhadap usia lanjut di Indonesia, kita sendiri dan para generasi muda nantinya juga akan menjadi bagian dari populasi usia lanjut yang akan merasakan manfaatnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.